bertemu kembali teman-teman yang kami kasihi. Seringkali bibir kita berkata Tuhan itu yang pegang kuasa. Dan Tuhan itu segala-galanya. Namun dalam prakteknya seringkali kita tidak patuh. Inilah masalah yang kita harus akui dan kita harus mengubah cara kita berpikir maupun berkata-kata. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami tahu Engkau adalah Allah Sang Pencipta. Engkau yang empunya kuasa dan kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan, ajarkan kami benar-benar bisa menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang benar-benar kami harus takuti, karena Engkau yang menentukan mati atau hidup kami. Tolong kepada kami supaya jangan sampai kami hanya mengucapkan, tapi dalam tindakan kehidupan sehari-hari kami masih banyak kesalahan. Ubahkan kami, Tuhan. Dan kami sekarang mau mengagungkan Engkau bahwa segala kuasa memang ada di tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu mencengkeram seluruh Tuhan rekan-rekan kami yang mengikuti tayangan ini. Biar Roh-Mu hadir di mana mereka berada dan membuat doa-doa mereka begitu indah di mata Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan segala doa kami. Haleluya. Dan kita semua yang percaya berkata bersama, amin. Salah kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus, Kau Raja kami. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus, Kau Raja kami. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat
bagi Raja kami, sembahlah namanya, Yesus, Kau Raja kami. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya, Yesus, Kau Raja kami. Sembah Dia, sembah Dia. Sungguh Engkau besar Tuhan. Kami mau hormati Engkau lebih lagi Tuhan. Semakin anak-anak menghormat Engkau dengan benar, pasti ada kuasa yang jauh lebih besar mengalir, mengalir, mengalir. Kurasanda karamat. Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja kami. Terima kasih Jesus. Haleluya. Beri pengertian kepada kami Tuhan. Beri pengertian kepada kami. Saudaraku, tahukah saudara seberapa besar penghormatanmu kepada Tuhan itu sebanding lurus dengan besarnya kuasa Tuhan. Saya melihat ini alat kecil cuma berapa gram, ya. Kalau ini saya taruh di kepala saya taruh 5 cm lalu saya jatuhkan di kepala saya tidak akan merasa berat. Tapi kalau benda yang kecil ini saya naikkan tinggi, maka dia punya potensi yang besar. Begitulah juga dengan penghormatanmu kepada Tuhan. Kalau engkau bisa menghormati dengan penyembahanmu yang mengagumkan
agungkan, segala kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Saya sudah menyanyi dengan pengertian ini. Makin saya mengerti, makin kuasa Tuhan mengalir memulihkan, menyembuhkan juga tubuh Anda. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dengan pujian yang sungguh-sungguh. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami. Yes, sembahlah namanya Yesus, Kau Raja kami. Lebih baik lagi nyanyikan. Segala kuasa ada di tangan, amin Tuhan. Tuhan, glory, segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami. Sembahlah namanya Yesus, Kau Raja kami. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat. Mari katakan, yes, sembahlah namanya Yesus. Amin. Amin. Katakan, bagi Raja kami, bagi Raja kami, bagi Raja kami. Amin Tuhan. Sembahlah namanya Yesus, Kau Raja kami. Bagi Raja kami, oh bagi Raja kami. Amin, amin. Yes Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Raja kami. Sembah, hatimu sembah kepada Tuhan. Dia Raja Maha Kuasa. Dia Raja Maha Kuasa. Haleluya. Ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir sekarang, mengalir.
melihat hati-hati yang menyembah Engkau. Alirkan kuasa-Mu. Pemulihan. Hamba mengucapkan pemulihan. Rohani anak-anakmu dipulihkan. Sikarabatah. Kesehatan anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes Tuhan, yes, berkati umat-Mu yang sedang menyembah. Ku rasakan keriasan dan karamato. Terima. Ku rasa lama-lama biar timbul kesaksian yang ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Kira lama-lama syikira lama sana. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kuriasanlah karama. Haleluya, haleluya. Memang Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau yang berkuasa itu ajaib. Dan sungguh heran bagi kami. Kami mau memuja Engkau yang ajaib Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Amin. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran, ajaiblah Tuhan. Ya Tuhan, lakukan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Yang di surga amin Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Nyanyikan dengan iman-Mu. Dan keajaiban akan terjadi dalam hidup-Mu. Semua yang di sini sekarang memuja Tuhan. Engkaulah Allah. Amin. Yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Katakan pada Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Ajaiblah Tuhan. Yes, Engkau heran Tuhan. Semua yang di sini memuja Tuhan.
Engkaulah Allah. Yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan. Saudara yang ingin keajaiban Tuhan terjadi, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saya rasakan roh Tuhan sedang hadir. Juga sementara engkau menyembah, keajaiban akan terjadi. Yes, Kaulah Tuhanku yang heran. Serukan ajaib, ajaiblah Tuhan. Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Engkaulah Allah yang patut disembah. Amin. Yes Tuhan. Amin. 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 Kaulah yang Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Keajaiban terjadi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami puji nama-Mu. Kami puji nama-Mu. Jesus, Jesus. Glory, glory. Glory, glory. Kirana masih Orasana karamashe. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib. Kiralabasha karabatarese. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, Yesus. Semua orang tua yang punya anak-anak, waktu mereka kecil-kecil, pasti mendengar seringkali tangisan-tangisan, berkelahi, berebut barang mainan. Itulah masa kita kanak-kanak. Hampir semua demikian. Namun kalau sudah dewasa, apakah terus begitu? Pasti tidak. Karena itu kita ulangi kembali. Apa tanda kedewasaan iman kita? 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi waktu kita kanak-kanak, kata-kata kita seperti anak-anak. Karena itu ya kata-kata yang rebutan dan ini punyaku, ini punyaku. Dan pikiran kita seperti kanak-kanak. Karena itu sering anak-anak ini bertengkar, nangis. Ya, tapi kalau dia sudah dewasa, kata-kata yang beda. Nah, ini harus kita miliki juga. Ya, karena itu sudah saya terangkan berkali-kali bahwa tanda kedewasaan iman itu ada dua, yaitu berkata-kata sesuai dengan imannya Yesus. Itu dari pasal 2 ayat 1 sudah diketengahkan. Sayang bahasa Indonesia, iman kepada Yesus, mestinya imannya Yesus. Dan ayat 13-18 dari Yakobus 3 adalah berpikir sesuai imannya Yesus. Dan bagian B ini ayat 13-18 dibagi 3, yaitu yang pertama, berpikirlah dengan hikmat Allah. Minggu yang lalu kita sudah terangkan, tapi saya ingin memperjelas karena ini bagian utama yang nanti menghasilkan bagaimana apakah hasil pikiran kita itu hikmat dari atas atau dari bawah. Dan ayat 14-16 itulah hasil. Banyak orang karena pikirannya hikmatnya dari bawah. Tapi kalau hikmatnya itu dari atas, ayat 17-18 sangat berbeda. Karena itu marilah kita mau belajar berpikir dengan hikmat Allah. Kenapa demikian? Sebab jelas diterangkan hanya ada dua hikmat. Hikmat dari atas. Apa itu hikmat dari atas? Kolose 3 mengatakan, setelah kamu begitu dibangkitkan rohanimu bersama Kristus, maka carilah perkara-perkara di atas dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita sudah mendengar berkali-kali dalam khotbah bahwa pikiran kita ini sangat-sangat menentukan Anda bahagia atau tidak. Dan kalau engkau punya hikmat dari atas, pikiranmu ke atas. Tapi kalau engkau punya hikmat dari bawah, kamu memikirkan terus hal-hal duniawi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang itu lalu dia bisa terperosok memikirkan terus hal-hal yang di bumi yang sifatnya sementara. Uang, pakaian, rumah, semua sifatnya sementara. Nanti saudara pasti mati. Nah, setelah itu kita akan masuk alam yang kekal. Nah, saudara nanti apakah bisa masuk yang perkara yang di atas atau perkara yang di bumi yang terus ke perut bumi? Ya, neraka. Saudara, kita mesti mengerti ini. Kenapa manusia ini bisa rusak? Karena dapat hikmat dari bawah. Bila waktu mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang jangan kamu makan, maka apa yang terjadi? Disitulah pikiran manusia mulai ditaklukkan oleh iblis. Dan pikiran itu mulai diganggu dengan pertanyaan, bukankah Allah berkata, ya, semua buah di pohon ini jangan dimakan. Nah, bodohnya si Hawa itu langsung menjawab, ya, dia jawab, ditanya, dijawab. Nah, kita hati-hati. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam batin kita, kata Tuhan hati-hati, ya. Itu hatimu itu penipu.
jangan kamu berdialog dengan hatimu, dengan kau sendiri. Iblis pasti nyusup. Karena itu orang Kristen tidak boleh mengosongkan pikiran. Karena kalau kosong pikirannya, ya pikirannya sendiri. Begitu pikirannya sendiri mulai bekerja, iblis ikut. Ya. Jadi dari pikiran inilah yang memang sukar ditaklukkan oleh Tuhan. Dari situ perasaan dan kehendak lalu mengikuti. Sudah lihat gambar ini. Gambar ini yang tengah itu roh, spirit. Yang merah itu jiwa. Dan jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Lalu yang coklat itu bagian luar itu tubuh dengan 5 panca indera. Ya, indera-indera kita ini ada yang menangkap. Ya, hampir semua menangkap. Ya, termasuk mulut kita juga menangkap makanan. Ya, tapi untuk rohani itu paling penting telinga. Itu terpenting. Dan Tuhan kata dengarkan. Dan kata Tuhan juga mata, hati-hati. Karena itu orang yang punya mata keranjang, dia akan jatuh dalam dosa. Dan itu disebabkan oleh karena Hawa permulaan melihat. Tuhan kasih kita 2 mata dan 2 telinga. Untuk apa? Untuk menimbang. Ya, karena itu kalau sudah dengar seorang bicara, suami menyalahkan istrinya, sudah mesti dengar istrinya berkata apa. Nanti ternyata berbeda. Karena itu kita diberi 2 telinga untuk menimbang. Tapi Tuhan kasih tahu 1 mulut supaya kita jangan banyak bicara. Nah, sejak manusia mengikuti kehendak iblis yang memakai dunia, nafsu pribadi, ya. Jadi setan memakai dunia dan memakai nafsu pribadi untuk apa? Untuk memberontak. Untuk kehendak ini loh yang tidak mau ditaklukkan. Nah, ini masalah terbesar. Ya, kenapa terjadi pertentangan antara suami dan istri? Ya karena pakai pikiran-pikiran sendiri. Suami pakai pikirannya, istri pakai pikirannya. Istri pakai perasaannya, suami pakai perasaannya. Coba sekarang kita ganti. Ya. Jadi kita ini mesti bukan hanya punya IQ. Itu pikiran. EQ itu perasaan. Tapi saya katakan kita mesti punya satu yang jauh lebih penting. WQ. Ya, will quotient. Apa kehendak kita? Seperti Yesus. Nah, disinilah gunanya doa. Tundukkan. Pikiranmu ini mesti ini Tuhan ngomong begini. Nah, kita biasanya terbawa. Laki terbawa pikirannya, istri terbawa perasaannya. Tapi kita mau pakai kehendak Tuhan apa? Nah, disinilah pentingnya doa. Kita mesti berkata seperti yang dikatakan Yesus, Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Itu gunanya doa. Doa paling top itu di situ. Menundukkan jiwa kita, merendahkan jiwa kita. Karena ini yang menjadi masalah bagi dunia. Dimulai masalah di rumah tangga, masalah ayah dan ibu, masalah orang tua dan anak, masalah masyarakat, masalah dunia, semua letaknya di situ. Mari kita sekarang berkata, bukan kehendakku, tapi biar doanya Yesus yang aku turut.
kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah, peganglah tanganku. Katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah, peganglah tanganku. Bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah, peganglah tanganku. Setiap orang, setiap kita pasti punya kelemahan. Entah kelemahan soal duit, entah kelemahan soal seks, entah kelemahan soal harga diri. Kita sadar kita punya kelemahan. Mari, seringkali kelemahan itu membimbangkan hati saudara. Mari engkau berkata dengan doa-doamu, aku tidak mau menuruti kelemahanku. Aku mau belajar menurut kehendak-Mu ya Bapa. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, bukan kehendakku yang jadi. Haleluya. Bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah. Yes Tuhan, pegang tangan kami. Bukan kehendak kami ya Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah, peganglah tanganku. Bila kelemahan, bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah, peganglah
tanganku bila kelemahan, bila kelemahan bimbangkan, ku selalu pimpinlah. Yes Tuhan, pegang tangan kami. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Kuasa-Mu Tuhan, pegang umat-Mu, pegang hamba-Mu. Kurasana karamataramas, shikaramatara sanakara, kirasalapatohe, kirasuniki. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kira laba 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 shakara laba 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 salamakan. Oh, yes. Terima kasih. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Salamataramas. Ya Tuhan, terus ubahkan pikiran kami Tuhan, supaya pikiran kami tunduk pada kehendak-Mu, dan itulah hikmat Allah. Haleluya, haleluya. Saudara, berpikirlah dengan hikmat Allah. Surat Yakobus 3 ayat 13 berbunyi, Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. iya, bagaimana sudah bisa berpikir dengan hikmat Allah? Hikmat Allah yang bagaimana? Di sini ada pertanyaan, siapakah di antara kamu yang bijak, wise, berhikmat, berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, saudaraku, jelas kalau saudara mau memperoleh hikmat Allah, pikiranmu dengan hikmat Allah, itu harus dimulai dengan kelemah lembutan. Engkau bisa dibentuk, engkau bisa diatur menurut rencana Allah. Sebetulnya apa toh rencana Allah terhadap manusia itu? Sebenarnya apa? Kenapa Tuhan ciptakan bumi? Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Kenapa Tuhan ciptakan malaikat?
Sebetulnya rencananya itu adalah, rencana Allah itu adalah gereja, di mana Yesus menjadi kepala dan semua orang dijadikan satu di bawah satu saja kepala. Seperti surat Efesus 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. ya kalau orang bisa mengerti ini, bahwa kenapa manusia diciptakan, itu karena Tuhan mau mempersatukan semua manusia di bawah satu kepala. Jadi tidak ada yang jadi kepala. Inilah problem yang menjadi masalah di dunia. Dan hanya orang percaya mengerti rahasia ini. Rahasia kenapa Tuhan menciptakan bumi, kenapa Tuhan menciptakan binatang-binatang dan sebagainya yang lain-lain. Ada bulan, bintang, matahari, kenapa? Semua itu berpusat pada satu, yaitu menjadikan Yesus kepala dari segala sesuatu. Tapi lihat akhir-akhir ini manusia tidak begitu. Manusia ingin siapa yang hebat. Majalah-majalah di Amerika misalnya soal majalah kekayaan, siapa terkaya di dunia. Di Indonesia siapa yang terpandai di dunia, terhebat, ya itu sebetulnya merusak tatanan. Karena itu kita orang tua kadang-kadang mesti tanya, kamu ranking berapa? Itu biasa ya, kita itu bangga kalau anak kita ranking 1. Sebetulnya itu juga bisa membuat kita bisa salah persepsi. Kita mesti rencana kita itu adalah satu gereja, ya. Nah, rencana Allah ini hanya bisa diterima dengan baik kalau engkau punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena itu Yesus perlu diturunkan dari sorga ke bumi untuk mengajar kita 2 mata pelajaran ini. Ya, kata Tuhan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena inilah kunci untuk persatuan di bawah pimpinan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kalau tidak ini, nanti kita minggu depan melihat kekacauan, pasti kekacauan. Ya, sebab itu dalam doa kita mesti datang pada Yesus. Untuk apa? Untuk Tuhan proses ini hatiku Tuhan. Hatiku ini ingin nomor 1. Mestinya sekarang aku ganti. Hatiku ingin supaya gerejamu itu nomor 1. Bukan yang lain. Tapi gereja. Bukan aku. Bukan anakku. Bukan suamiku harus nomor 1 di masyarakat. Bukan negaraku, tapi supaya gerejaku, gerejanya Tuhan itu jaya nomor 1. Dan kita perlu datang kepada Yesus untuk diproses hati kita. Nanti kalau kita belajar Yakobus pasal 4, oh disitulah. Kenapa manusia berontak? Karena tidak mau tunduk kepada satu perkara ini, yaitu menjadi satu di bawah Kristus Yesus. Pasti saudara hancur nanti. Karena itu marilah kita jangan konsep kita sekarang, tundukkan perasaanmu kepada
apa yang Tuhan katakan. Jangan ngikuti pikiranmu atau perasaanmu. Sebab kalau kita begitu, itu artinya saudara memperjuangkan dirimu, bukan kesatuan. Ya, Tuhan ingin kesatuan gereja, bukan diri kita. Sebab itu bahaya sekali. Karena itu kita berkata, Bapak, lembutkanlah hatiku. Sekarang engkau minta masing-masing, dan saya pun minta, Tuhan lembutkan hati kami untuk dapat mengasihi engkau lebih benar. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Amin. Lembutkanlah hatiku Untuk dapat lebih mengasihimu Tuhan. mengasihimu. Bapa, bentuklah Bentuklah diriku untuk dapat untuk dapat menjadi saksimu menjadi saksimu dan mengerti rencanamu. mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Amin. puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, naikkan terima kasih-Mu. Yesusku, puji syukur Amin. hanya bagi Tuhanku. Terima Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Yes, terima kasih yes. Amin. puji syukur Amin. hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Naikkan syukurmu.
naikkan syukurmu, bersyukur. Sekarang perjuangkanlah gereja Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kiralah masana makana tanama. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Korabashakabatara, Hirasana Mako, Kiralabalabalabalabas, Ilakarabas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Jesus. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Kau arahkan Tuhan tujuan hidup kami. Bukan untuk memperjuangkan kemuliaan kami sendiri. Tapi kami mau berkata, mulai saat ini kami mengerti. Kami harus memperjuangkan kemuliaan tubuh Kristus. Kami memperjuangkan kemuliaan gereja-Mu Tuhan. Kalau kami mempermuliakan gereja-Mu, berarti kami mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Karena itu tolong kepada kami, supaya roh egoisme Engkau patahkan Tuhan. Engkau hancurkan Tuhan. Ubah dengan roh korporat. Supaya jangan kami mengikuti Tuhan pikiran perasaan kami sendiri. Kami mau berkata sekali lagi, kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi, dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biar kami semua belajar tidak lagi memakai cara-cara lama kami, sehingga kami terbuai dengan perasaan pikiran kami. Tapi kami mau berkata kehendak-Mu yang kami utamakan, yaitu mempermuliakan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih. Biar kehendak-Mu terjadi untuk bangsa dan negara kami. Mereka akan timbul roh takut akan Engkau. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk pada hukum-hukum-Mu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biar kami semua umat-Mu juga ditundukkan hati kami kepada hukum Tuhan. Sehingga kami boleh bersatu bersama-sama mempermuliakan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gereja-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami sekarang mau menerima berkat. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Di
surga-Mu